Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya kembalinya adalah ke surga. Surat An-Nazi'at. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kajian kita, yaitu menahan diri. Nah, itu ya judulnya, tidak salah, menahan diri. Oke. Karena banyak istilah mana tahan, tidak tahan ini. Maka sekarang ini kita mampu menahan diri. Baik. Kita lihat sekarang dulu dampak orang yang tidak menahan diri. Dampak orang yang tidak menahan diri itu apa? Contoh, ketika seseorang menuduh orang lain, ya, karena nggak melakukan verifikasi dulu, nggak menahan diri dulu, main tuduh baik, itu yang terjadi. Udah banyak kerusakan seperti itu. Ketika orang main pukul dulu, nggak sampai nanya, lah banyak yang seperti itu. Ketika orang melakukan ini segala macam ini, mampu menahan diri, sampai kepada orang yang tidak tahan untuk misalnya gini, ya, untuk misalnya gini, seseorang pingin jabatan ini, ya, dia saking tidak tahannya sampai nyogok, sampai memanipulasi data dan segala macamnya, pendek kata, pokoknya aku harus ke sana. Inilah dampak orang yang tidak mampu menahan diri. Dan perhatikan kalimat kita untuk pelajaran hari ini. Puasa, saum, itu artinya menahan. Bahasa letterlexnya imsak. Kata-kata imsak itu artinya menahan. Jadi kalau ada orang mau perang itu terus imsak, berarti ini tahan di perbatasan ini, di sana gitu. Pecah mirip-mirip gencatan senjata gitu. Jadi intinya puasa adalah menahan. Jadi kajian hari ini kita harus mampu menahan. Apa yang kita tahan? Ya, yang kita tahan secara kasat mata dalam konteks puasa adalah makan dan minum, yang kasat matanya. Tapi Rasul mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa karena cuman menahan lapar dan haus, tidak menahan yang lainnya. Jadi dari sini ada indikasi bahwa yang harus ditahan bukan sekedar makan dan minum. Mari kita kaji rahasianya. Oke. Menahan diri berarti kita harus tahu tentang diri. Maka bisa kita tahan. Ini kan banyak orang tuh nggak tahu apa yang nak ditahan. Contoh misalnya sebenarnya sekarang ini, saya bukan ngajarin, saya bukan ahlinya, tapi kira-kira sebagai rakyat komentar baiklah. Ini mungkin separuh Sumsel ini hutan sawit, benar ya? Jadi hutan sawit itu. Ngapo minyak goreng pernah ada katik di Sumsel? Sumsel, saya nggak ngomong Indonesia Raya, saya ngomong Indonesia. Sumsel baik gitu. Nih, ngapo langka gitu. Saya bahkan hari apa itu waktu lagi minyak goreng langka itu, saya diundang oleh Lonsum. Ada pabriknya, jadi diundang ke pabriknya situ. Aku bilang banyak ini ya dekat sungai, banyak ini apa namanya? Minyak di sini kan. Berapa ribu hektar nih? Ada sekitar 3.000 hektar. Wah banyak cek, nak ngitung lah kamu. Nih, pabriknya ada. Samping ini apa? Samping ini Sinarmas. Samping ini apa lagi? Ya ini Indofood. Samping ini apa? Pokoknya banyak lah macam-macam. Wah, sawit galau di sini. Tapi bagaimana? Ternyata selidik punya selidik, seluruh produsen sawit, pekebun sawit ini tadi menahan, menahan CPO, ditahan, tidak dimetukan. Begitu harganya naik 2 kali lipat, baru dikeluarkan. Ini contoh menahan, tapi menahan yang tidak bagus. Perhatikan kalimat ini. Ini menahan yang tidak bagus. Nah, puasa ini kita menahan yang bagus. Apa yang bagusnya konteks ini? Ulangi, kepada diri kita sendiri. Tapi itu pun penyebabnya bukan masalah sawitnya, masalah apa, tapi masalahnya pada orangnya.
Perhatikan kan pada orangnya. Maka hari ini kita belajar pelan-pelan saya sampaikan. Menahan diri berarti kita harus mengenal apa yang ada di diri kita supaya tahu mana yang harus ditahan. Mana yang ditahan, mana yang tidak. Kan gara-gara begitu. Oke. Diri manusia itu terdiri dari beberapa pasangan. Tolong camkan ini. 1. Manusia terdiri dari jasad. Jelas ya. Di Al-Quran pun ada. Ini saya kasih anunya Pak, yang clear saja. Jasad pasangannya ruh. Itu juga disebut di Al-Quran. Oke. Jasad dan ruh menyatu jadi satu bentuk yang diracik dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, namanya jiwa. Perhatikan kalimatnya. Oke. Jasad dan ruh nyatu, namanya jiwa. Maka di rumah itu kalau kita disensus, yang dihitung apa? Jiwa, bukan jasad kan? Udah ngomong jasad. Nah, ini mati galau ini. Atau di rumah ini ada 5 ruh, canggih nian tukang sensus itu kan? Yang dihitung adalah ketika jasad ini sudah menyatu dengan ruh. Karena kalau jasad tidak menyatu dengan ruh, maka dia tidak hidup. Maka setelah hidup itulah yang dihitung jiwa. Paham ya? Ini satu yang ada di kita. Yang kedua, yang ada di kita. Yang ada di kita ini tidak bisa nolak lagi kita. Itulah yang ada. Oke. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke. Dan kami telah mengilhamkan ke dalam jiwa manusia. Perhatikan kalimatnya. Jadi diilhamkan kepada mana tadi? Jasad dan ruh yang sudah menyatu tadi dikasih ilham. Bahasa mudahnya adalah sekarang adalah sistem. Ini Android. Oke? iOS-nya Android. Ada yang punya iPhone berarti lain. Jadi di dalam diri kita, ini saya kasih permisalan yang mudah, sudah ditanam sistem yang bunyinya fujur dan takwa. 2 itu. Kamu tidak bisa ngilangkannya. Cuman Allah kasih keterangan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka benar-benar dia akan beruntung, sukses kalau dia mengikut yang takwa. Oke. Kalau dia ikut yang fujur akan rugi. Perhatikan itu. Ini yang ada kedua dalam diri kita. Yang ketiga yang ada pada diri kita. Ini tadi apa namanya? iOS ya, apa namanya, sistem yang ditaruh di sini Android. Oke, jelas. Kemudian kamu kenal enggak yang namanya Bukalapak, Beli-beli, Lazada, Shopee, tahu nih? Itu apa namanya? Oke, manusia juga ditanam aplikasi. Ini tamsil aja ya saya ini, tapi tampaknya lebih tepat begini supaya kita mikirnya tuh. Ini saya kasih contoh ya, ciri orang yang bijak dan cerdas itu kalau mikir sederhana. Jadi kalau makin mikir jelimet itu sebenarnya bukan orang yang bijak dan cerdas. Sebenarnya itu bodoh dan rumit. Jadi ulang ini. Dalam diri kita sudah ada 2 aplikasi juga. 2 aplikasi ini. Yang pertama disebut di Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Oke. Zuyina linnasi hubus syahawat. Perhatikan kalimat bahasa Arabnya. Zuyina artinya itu kalimat pasif. Telah kami tanam. Jadi bisa nolak enggak gitu? Telah kami jadikan indah syahwat seseorang. Oke. Jadi kita sudah ditanam syahwat, aplikasi syahwat. Syahwat itu aplikasi yang bisa digunakan untuk mesen 1 betino. Lunian ini. Karena sebutannya zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Itu nomor 1. Jadi syahwat kita isinya pertama aplikasi tentang mesen. Ya Allah, kata lagunya Ahmad Dhani lah, kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Kira-kira itu kan. Dulu kita Buya Reza dulu doa dapat nyonya itu kan. Tidak kado, tidak terbayang doa. Ya Allah, basing baik kapan baik, siapa cerahlah siapa nak jadi bini aku. Tidak mungkin begitu, pasti minta. Karena sudah ada aplikasi dalam diri kita. Zuyyina linnasi hubus
syahawat minan nisa. Yang kedua, wal banin. Ini wal banin. Yang kedua, pingin kita setelah menikah punya anak. Itu aplikasi itu minta, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Oke, ya. Wal banin. Wal qanatir muqantarati minadz zahab wal fiddah. Ya. Wal khail musammati wal an'am wal harth. Kemudian baru urutan selanjutnya adalah harta. Lihat ini. Jadi yang kita disebut syahwat itu, satu, syahwat kepada perempuan. Ini yang omongan laki-laki. Kalau perempuan berarti syahwat kepada laki-laki. Oke, itu. Oke. Yang kedua adalah syahwat kepada pingin punya anak. Yang ketiga baru harta. Nah, harta ini ada urutannya, tolong. Ini Al-Quran loh, dia mengurutkan. Nggak sembarangan Al-Quran ini kalau bicara. Urutan pertama dari harta ternyata emas. Sekarang saya mau tanya, kenapa emas? Sekarang aku tanya, emas itu liquid atau tidak? Liquid. Emas itu cair kan? Maksudnya artinya, kalau kamu punya emas sekarang ini baca tidak dijual langsung? Bisa. Tapi kalau punya kebun, oh ya, colong belilah kebun aku sekarang juga, tidak baca. Maka Allah sudah ngurutkan. Harta yang dikehendaki yang pertama adalah bahasa kerennya, kalau bahasa pembukuan cash flow. Bahasa kitanya adalah liquid, yang cair dulu ini. Kemudian emas, perak, ya. Kemudian kuda. Ini perhatikan nih, kuda tunggangan, kuda pilihan. Jadi yang kedua kendaraan, bahasa lainnya kaki gitu kan. Wong nak bisnis, nak begawe, nak berkebun mesti ada kendaraan. Kira-kira begitu, oke. Ini urutannya. Nah, baru kemudian al-an'am, baru ternak, baru harth, baru sawah, ladang. Itu kira-kira diurutkan seperti itu. Ini syahwat, sudah ditanam dalam diri kita. Nah, tolong. Yang kedua, yang ditanam aplikasi dalam diri kita apa? Disebutkan di Al-Quran sangat gamblang di beberapa ayat, salah satunya di surat 53 ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hawa adalah keinginan terhadap yang bukan materi. Ingin dipuji, ingin menang sendiri, ingin lemak dewek, termasuk getah basah masuk di situ. Supaya kamu tuh ingat, mudah kan ya. Maka Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berkata-kata atas keinginannya sendiri, tapi Muhammad berkata-kata atas bimbingan wahyu. Jadi setiap Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu itu adalah keinginan Allah. Suatu saat Nabi Muhammad ditanya, Nabi Muhammad ngomong gini, si Anu itu dari kerabatnya Bani ini gitu. Ada sahabat yang tahu sejarah silsilah ngomong, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, itu dari Bani si ini. Apa kata jawaban Rasulullah? Aku ngomong tadi bukan karena aku, Allah yang ngomong itu. Ternyata akhirnya sahabat ini membuktikan, oh ternyata dia salah silsilah yang ini sahabat ini. Jadi Nabi itu ngomong baik, ngomentari, misalnya nih, ini silsilah di sini, ini dari sini ini. Kan kalau di kita keluarga Minang kan banyak ya silsilah ini. Saya nanti kumpul sama rombongan Prof Hairil tuh tanggal 17 ini. Di perkumpulan keluarga Minang itu kan ada yang apa Caniagu, ada yang sulit air nih. Apa sulitnya air di sana ini apa itu pokoknya macam-macam lah gitu kan. Pokoknya itu banyak, itu kan ada silsilah. Dan Nabi Muhammad pernah ngomong gitu. Sahabat ngasih komentar, bukan itu ya Rasulullah, silsilahnya bukan itu. Tapi kata Rasulullah dijawab apa? Saya tidak ngomong atas diri saya, tapi saya ngomong ini Allah. Allah ngasih kabar saya bahwa keluarga itu dari turunan ini. Kira-kira begitu. Oke. Ini sekarang pertanyaan aku kita nih. Mohon maaf ini. Mohon maaf, saya tanya misalnya. Kemarin waktu Covid itu, pemerintah mengumumkan itu atas omongan siapa? Kita mesti melakukan pemeriksaan PCR berdasarkan omongan WHO. Benar sih? Nah, lagi tanya lah, WHO, kamu berdasarkan omongan siapa? Itu, tolong camkan ini. Ini yang namanya hawa, ngerti? Ini yang namanya hawa. Jadi keinginan untuk ditaati, untuk disegani, untuk dihormati, untuk dicintai, untuk dianggap paling hebat dan sebagainya. Maka saya sampaikan ini, hati-hati ini.
kelompok-kelompok dalam Islam kalau sudah jadi kepada hawa itu bahaya. Saya sedih. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri 2 masjid. Kebetulan dua-duanya dekat dengan rumah saya. Yang satu masjid saya malah nangis itu. Karena dulu di masjid itulah saya azan. Di masjid itulah saya dibesarkan. Ada di masjid di Bukit Lama itu. Berarti ini masjid. Sekarang ada anak-anak muda yang kira-kira merasa paling benar mendirikan masjid di depan masjid kami itu. Mak mana kira-kira? Azannya sama, sholatnya sama. Yang beda apa kira-kira? Pertanyaan saya, yang beda apa? Mau saya ajarin. Yang beda hawa tadi. Jadi hati-hati ini. Jadi kapan kita sholat, Allahu Akbar, aku mantap, mamang ini tidak mantap. Nah itu hawa itu. Pendapatku paling benar, yang dia salah. Hawa. Semua itu. Ini maka Nabi Muhammad disebutkan wama yantiqu anil hawa. Muhammad tidak pernah berkata-kata atas kemauannya dia, tapi atas bimbingan Allah. Oke. Yang paling berat adalah hawa itu kalau sudah sampai derajat menuhankan diri. Di Al-Quran surat Al-Furqan, ini Al-Furqan kan di sini ayat 43 bunyinya afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa sebagai tuhannya? Ini saya kasih contoh, ini contoh nih. Dialog Nabi Ibrahim. Silahkan baca sendiri di surat Anbiya. Di surat Anbiya. Itu Nabi Ibrahim pergi ke kuil. Sedangkan Raja Namrud sama pasukannya lagi berburu. Kesempatan Nabi Ibrahim ngembek kapak, dipancungnya kalau itu yang patung-patung kecil. Nah ini kecil-kecil, nah patung Buddha, patung apa, hancur kalau. Ada yang besar nih kan, lama kalau ini prosesnya kan. Unjukkannya kapak tadi di situ, taruh situ. Dah. Kemudian Badan Intelijen Nasionalnya, BIN-nya, ada ini memang betul. Ada disebutkan di Al-Quran. Fata yadkuru Ibrahim. Yang dikenal paling anti dengan ini adalah Ibrahim menurut data. Jadi berarti intelijen kan ini kan? Maka Ibrahim dipanggil. A'yunin nas, dengan mata orang yang banyak. Jadi ini dipanggil ke muka umum. Di alun-alun lebih tepatnya. Dan sudah disediakan kayu bakar situ. Ini cara orang hawa nih, contoh nih. Perhatikan kalimat saya ini, hawa ini. Oke. Nah, jadi udah disediakan di situ kayu bakar segala macam, kemudian terjadilah dialog. Ditanya, "Hal anta fa'alta hada ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim masih muda, fata disebut. Fata itu pemuda, masih muda. Nabi Ibrahim ngomong, "Wahai Tuan Raja," kira-kira bahasa kita belah ini. Buktinya apa kalau aku yang gawekennya? Yang terbukti nian kapak itu masih di sana itu kan. Ya zaman dulu mungkin nggak bisa minta bantuan forensik yang saya dijari gitu nih. Jadi kapak masih di sana, jelas-jelas itu bukan aku. Nah, raja jawab dewek ini. Ini jawab dewek ini, muncul ini. Jawab ini dari pikiran ya, bukan dari keinginannya, bukan dari hawa, tapi jawabnya, tapi tingkah laku dia hawa. Kan dia tidak pacak ngomong. Wah itu kata raja nih. Mana nak kami tanya. Tung misalnya kan, Batung. Kamu apa yang gawekan? Tidak baca dia tidak ngomong. La yantiqun disebut dia. La yantiqun disebut di Al-Quran. Dia tidak baca ngomong. Nah lantas Nabi Ibrahim tidak mempermasalahkan itu. Nabi Ibrahim pintar. Dimainkannya logika berpikir ini tadi. Jadi sebenarnya intinya agama ini harus waras. Oke. Nanti ada fungsi berikutnya. Oke. Jadi sekali lagi Ibrahim ngomong. Nabi Ibrahim begini. Kalau tidak baca ngomong, ngapa kamu sembah? Itu pertanyaannya nih. Ngapa kamu sembah? Nah, disinilah kemudian keluar hawa. Sudah, jangan banyak cerita, pasukan bakar. Jadi ini ciri orang hawa. Tidak mau diskusi. Tolong camkan ini. Jadi, tapi ingat, yang boleh diskusi, debat tak boleh. Karena kalau diskusi mau cari solusi, kalau debat mau cari menang, maka para ulama menganjurkan jangan kamu mau kalau diundang debat. Ya, kemudian Al-Quran sudah mengatakan mewanti-wanti, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, ilmu kamu harus setingkat lebih tinggi dari yang ngundang. Jadi kalau ilmu kita di bawahnya, hati-hatilah.
Kita berdebat sama orang Syiah, hati-hati kamu, tidak kuat-kuat kena kamu nih, temelok kamu kan. Berdebat sama ini pokoknya banyak, anak-anak muda sekarang banyak temelok-melok kemana aja. Karena belum ada apa-apa sudah nak ngajak debat. Aduh, budak muda nak ngajak debat aku senyumi baik kan. Saya pernah dikatakanlah kalau kemarin itu kan ada kisah tadi baca tentang dokter Terawan nih. Sekarang Reprop itu kan dihukum tingkat 3 kan. Saya pernah dihukum tingkat 2 saya. Ditegur. Gara-gara pernyataan saya tentang, salah satunya adalah tentang bahwa mati karena ajal. Saya suruh mengkoreksi. Covid bisa menyebabkan mati, aku tidak galak. Saya dihukum etik tingkat 2 oleh Majelis Kode Etik Kedokteran. Terus pada waktu di sidang itu, saya bilang, boleh tidak saya menerangkan tentang kenapa saya ngomong begitu? Tidak perlu terangkan katanya, begitu dokter. Ini masalahnya etik, Anda langsung dapat jatuh hukuman etik. Ini Hawa, tapi aku senyum baik, karena aku tahu dalilnya. Jadi, maksud aku tahu dalil tentang agama ini, jadi aku senyum baik. Ya sudah, apabila juga laku lah. Terus saya menyatakan, silahkan putuskan apa yang mau dihukumkan ke saya. Itu aja, saya ngomong begitu. Ini karena aku cerita, karena aku ngalami gitu. Jadi ini contoh Hawa. Sama dengan kita, dosen, saya dosen. Aduh, tidak pernah kamu payah nemui dosen. Itu Hawa itu. Dosen itu kan. Ya. Kalau tanya, Pak dosen, boleh saya ngadep kaki-kaki belah? Wah, pokoknya cak payah nih. Pecak kiaian jual mahal ini. Ini pajaknya cuman ini, cak serem-serem nian supaya dia ngerasa dihormati, ngerasa payah, ngerasa pinter. Padahal tidak bulok gara-gara itu kan. Ini Hawa. Yang kedua itu, oke. Jadi sudah selesai nanti. Yang pertama apa tadi kita punya? Jasad dan ruh, namanya jiwa. Yang kedua tadi kecenderungan fujur dan takwa, sistem ya. Dan aplikasi syahwat dan hawa. Ya oke. Syahwat dan hawa dalam bahasa Indonesia disebut hawa nafsu. Ulangi. Ini biar mudah aja orang awam. Jadi kalau diterangkan syahwat dan hawa, orang mungkin tidak banyak ini, sulit lah ngomongnya. Tapi yang mudahnya adalah hawa nafsu. Oke. Hawa nafsu. Oke. Syahwat tadi keinginan terhadap yang materi-materi, perempuan, anak-anak, harta, itu kan itu syahwat. Kalau keinginan untuk dipuji, untuk segala macam kan bukan materi itu namanya hawa. Oke. Yang ketiga yang ada pada diri kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kondisi. Ada kondisi. Kita sudah dikasih kondisi oleh Allah. Kondisinya ada 2, 1. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, anak Majusi, anak Nasrani, anak Yahudi, anak Muslim, semuanya fitrah, semuanya bertauhid. Ini sudah nggak bisa ditolak lagi. Maka bukti di seluruh dunia ada peninggalan tentang ketuhanan di seluruh dunia. Di mana baik? Di orang-orang Aztec di Meksiko, orang-orang aborigin di Australia, suku-suku terpencil di daerah kepulauan Fiji, segala macam di Afrika, di ujung-ujung situ, termasuk di Indonesia segala macam, semua ada peninggalan tentang Tuhan. Entah apapun namanya, ada peninggalan tentang Tuhan. Gara-gara begitu. Ini menunjukkan bahwa semua orang fitrah, punya fitrah bahwa dia lahir itu ngerti, sebenarnya kenal dengan Tuhan. Maka kita beruntung, subhanallah, ketika sudah diutus Rasulullah sudah sangat jelas. Nabi Ibrahim sampai ngomong, Nabi Ibrahim aja nggak tahu tentang Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Perhatikan kalimat Nabi Ibrahim. Ada diabadikan di Al-Qur'an surat yang ke-6. Kalau begitu, saya serahkan diri saya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan saya pasrah. Muslim itu pasrah, saya pasrah. Itu aja. Tidak tahu Nabi Ibrahim itu. Nabi Musa baru diumumkan itu. Ya Musa inni anallah, kata Allah. Waktu Nabi Musa berada di bukit Tursina. Wahai Musa, ini aku, Allah. Dikenalkan. Sampai kepada Nabi Muhammad sudah clear bahwa Tuhan kita yang kita sebutin adalah namanya Allah. Sebutan dialeknya Allah. Dan itu mudah disebut oleh siapapun.
Ya, oke. Jadi itu fitrah. Yang kedua, yang ada kondisi dalam kita di Al-Quran surat 17 ayat 84. Setiap kita punya kondisi yang kedua, yaitu kul kullu ya'malu ala syakilah. Setiap kamu akan mencari nafkah dengan syakilah. Jadi ulangi, setiap kamu akan mencari nafkah dengan syakilah. Kapan-kapan kita belajar ini. Jadi kalau kamu bekerja tidak dengan syakilah, mencari nafkah dengan tidak syakilah, maka kamu tidak akan mendapatkan penghasilan, tidak mendapatkan nafkah yang optimal. Apa itu syakilah? Syakilah adalah kecenderungan ya tentang ya apa yang menjadi enak dari yang kita lakukan. Tolong camkan. Ada ndak wong yang enak mancing? Ada ndak wong yang benci mancing? Nah, itu syakilah kira-kira itu. Jadi kamu jangan coba-coba buka pemancingan kalau kamu tidak senang mancing. Tidak kata yang datang tidak itu kan yang punyanya masih gilo-gilo mancing dulu. Kapan belum datang pelanggan dibuka pemancingan. Pemancingan Prof Yono. Itu Prof Yono harus duduk dulu di situ. Ngapa Prof mancing? Wah, angka lemaknya ini, maka orang pada datang. Tapi kalau ini pemancingan Prof Yono, katanya Prof kamu buka pemancingan sana. Iya. Anu baik, siapa tak tahu yang ngurus itu kan? Aku pula tak pulak juga. Nah kata bang ini, dia lagi tak pulak, ngapa nak kita nak ke sana kan? Paham? Ada orang yang punya pola bakat atau pola kecenderungan ini tadi, syakilah itu bakat kalau bahasa kita. Pola itu, pola sifat dalam kita. Ada yang kecenderungannya bisa ngomong, benar? Ibu-ibu punya anak dua, sikoknya pendiam, sikoknya cerewet. Itu beda kan berarti kan? Coba, yang pendiam kamu jadikan penyiar, baca tak ini? Lama kaget. Di sini Anita. Dia mana radio ini mati apa radio ini kan? Anita mau bicara. Nah, tapi kalau yang begitu yang si Anissa, sikapnya Anissa, jangan Anita nih. Anissa yang cerewet tadi, halo. Itu kecenderungan dalam mencari nafkah. Itu setiap orang sudah ada. Jadi jangan ada yang ngomong, aku tidak katik bakat apapun. Nah, kamu protes sama Allah berarti kan. Ada disebutnya Al-Quran surat 17 ayat 84. Oke, selesai. Dan yang terakhir yang ada pada diri kita. Jadi ulangi. Tadi yang pertama ruh dan jasad. Yang kedua fujur dan takwa. Yang ketiga syahwat dan hawa. Yang keempat fitrah dan syakilah. Yang kelima adalah fungsi pikiran dan fungsi hati. Di Al-Quran dikatakan dengan kata-kata yadhkurun wa yatafakkarun. Ya. Jadi yang terakhir ada di diri kita adalah pikiran dan hati. Di mana bedanya? Pikiran hanya sampai kepada ilmu level 5. Saya pernah ajarkan di sini. Pikiran hanya sampai ilmu level 5. Level 5 adalah teori. Di bawah level 5, di bawah teori level 4 namanya konsep. Ini bahasa aku ya level ini supaya memudahkan baik. Di bawah teori namanya konsep. Di bawah konsep namanya hipotesis. Di bawah hipotesis asumsi. Di bawah asumsi pendapat awam. Nah, yang level 6, ilmu level 6 bahasa Al-Qur'annya basiroh. Bahasa ilmiahnya bahasa orang perguruan tinggi aksioma. Bahasa orang Palembang ceto. Jadi ilmu. Ini bedanya kalau mau membedakan hati sama pikiran di sini. Hati itu berpikirnya pada level ceto. Merenungnya begini. Maka hati tidak pernah bohong. Itu kalimat konsekuensinya. Karena ceto. Contoh begini. Apa yang ceto? Nih. Apa yang ceto? Maka kan saya sebenarnya waktu zaman pandemi ini saya ngajari sampai ke level hati. Ya, level hati. Ya, aku tunjuk contoh baik. Yang level ceto, ilmu ceto. Ilmu ceto nih. Kalau kamu ngantuk, tidur, bener gak? Ini ceto gak ini? Kalau kamu ngantuk, tidur. Itu hati itu levelnya. Karena orang ngantuk tidak ada jalan keluarnya kecuali tidur. Tidak bisa dibantah lagi.
Pasti kamu ada ngomong, apa memang ada orang yang ngantuk nggak tidur? Banyak, Kamu ngantuk tapi begadang, ada enggak? Aduh. Ya Rabbi Karim. Ini tinggal diperluas aja. Mana yang cetok-cetok, mana diperluas. Contoh, misalnya nih, lagi yang lain lagi misalnya. Kamu sakit. Maka yang cetok ilmunya adalah sabar. Itu diajarkan Nabi. Dalam keadaan susah kita sabar. Selesai. Ada enggak orang sakit yang sabar? Ada enggak orang sakit tak sabar? Banyak. Nah itu. Berarti dia pakai ilmu bukan ilmu ceto yang enggak sabar tadi. Yang kalau ceto sakit ya sabar, selesai. Dia mau apa sekarang ini kan kira begitu. Tuh, itu ilmu ceto nih. Jadi bedanya pikiran. Jadi yang terakhir pikiran dan hati. Beda. Nah kalau pikiran itu paling tinggi sampai ilmu teori. Teori ini contohnya paling mudah begini. Pernah dengar apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Bahwa suami istri yang bersentuhan maka batal wudhu. Oke. Itu teori yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Hanafi, suami istri bersentuhan bukan berhubungan ya, sentuhan senggolan, tidak batal wudhu. Imam Malik lain lagi pendapatnya. Suami istri bersentuhan tidak batal asal tidak dengan syahwat. Paham? Ini teori, tinggal kamu pakai yang mana. Paham? Tinggal pakai yang mana. Contoh, di Indonesia kita pakai misalnya yang Imam Syafi'i, senggolan bini misalnya batal, oke. Tapi pada waktu kamu ke Mekah pakai yang mana kamu? Hanafi tadi kan gara-gara begitu kan? Jadi teori itu jadi nggak mutlak, tetap paham. Itulah yang dipahami oleh akal. Nanti kapan-kapan kita akan belajar ini kan paling bahaya. Sampai ada kajian zaman modern namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Kalau sudah diperangi itu kamu itu kata orang-orang yang, tapi Al-Quran sudah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka akan membungkam cahaya Allah dengan pemikiran mereka. Jadi cahaya Allah sekarang pemikiran dibungkam ini. Ya. Subhanallah. Dulu contoh kita nyesel ini. Ternyata dunia ini bisa menampung 50 miliar penduduk. Bumi ini bisa menampung 50 miliar penduduk. Sekarang baru 8 miliar. 8 miliar sekarang sudah terjadi krisis. Jepang, Eropa, Amerika, Eropa Barat ya. Eropa Barat, Jepang dan Amerika sekarang ini termasuk Singapura sudah memberi insentif siapa yang mau beranak. Tapi sebaliknya kayak di Indonesia sekarang udah dianggap KB berhasil. Nih. Kalau punya anak banyak malah dicela, benar? Itu Jepang segala macam itu sekarang menginginkan kalau pacak beranak lah. Singapura juga begitu, Eropa Barat juga itu, Amerika juga begitu. Karena mereka udah tahu, contoh penduduk Jepang sekarang jomplang. Yang sekarang penduduk Jepang itu yang ada adalah anak muda plus kakek nenek. Itu baik. Jadi yang anak-anak hampir tak kakek lagi sekarang ini. Jadi 20 tahun ke depan Jepang akan rontok. Gampang kan julakkan kakek-kakek kan nenek-nenek. Gara-gara itu. Dia udah ngerasakan dalam 20 tahun terakhir ini Jepang udah memberi catatan itu. Stagnan dia. Subhanallah. Ini kan gara-gara pemikiran, benar. Ada pemikiran lagi ngomong. Laki perempuan sama saja. Ya akhirnya sekarang untuk memasukkan LGBT gampang kan? Dibuatlah aturan lagi, pemikiran gender. Tahu enggak gender? Kita tahunya jenis kelamin. Orang lain yang cak keren-keren tuh ngomong, aku kemarin diajak untuk seminar gender, ku tolak mentah-mentah. Kamu enggak tahu apa artinya itu. Gender itu. Contoh, sekarang di Thailand sudah kelimpungan. Di Thailand itu memakai istilah gender, bukan jenis kelamin. Jadi kalau di data penduduk itu kan, kalau kita kan ada jenis kelamin, kita masih lumayan deh. L_P gitu ya. Laki atau perempuan. Di Thailand itu gender. Gender itu 1 sampai 18. Kamu pikirkan nanti. Jadi ada lanang, ada betina, setengah lanang, setengah betina, seperempat lanang, seperempat betina. Kira itu ini keterangannya. Ini bukan omongan saya persis.
Teman saya tinggal di sana, ngadakan pesta teman saya di rumahnya di Bangkok, ngadakan pesta dia, wong Indonesia dia. Datanglah tetangga-tetangganya rame, itu datang itu semua suami istri. Tapi jangan kamu jingok cak gitu ini suami istri. Jadi ada lanang sama lanang, ada betino sama betino, itu ngakunya suami istri. Bening enggak kamu? Ini gara-gara pemikiran Jadi ibu-ibu jangan inilah. Ya, jangan cak iya-iyaan sekarang. Kami nak nuntut persamaan, ndak pacak saya nak disamakan. Kamu ada head, kami ndak head. Mau nak disamakan, ini kan itu kan. Ini ceritanya, ini pemikiran. Paham? Pemikiran itu sampai situ. Tapi kalau hati ndak bisa dipungkiri. Itu kira-kira. Oke, selesai. Saya sudah menerangkan cukup banyak. Sekarang sesuai simpulan hari ini, simpulan Pak, habis ini tanya jawab adalah, tolong camkan. Judul hari ini adalah mengendalikan diri. Dari berapa tadi? 5 ikut tadi ya? Jasad dan ruh. Oke, dari ini baik kita runut dulu. Jasad dan ruh mana yang bisa kita kelola? Jasad. Oke, berarti kita jangan nyinggung-nyinggung ruh. Itu bukan urusan kita. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Urusan ruh urusan Tuhanmu, bukan urusan kamu. Oke. Jadi ini selesai ini. Berarti yang bisa kita olah jasad, tapi kapan-kapan kita belajar ini. Ngolah jasad mana? Yang kedua, fujur dan takwa tadi. Cenderung baik, cenderung jelek, itu urusan kita bukan? Yo, jadi kita ini harus cenderung mengikuti yang baik. Kira-kira begitu baik itu. Kemudian yang ketiga, syahwat dan hawa, urusan kita, yo jelas. Kalau kamu tidak bersyahwat sama bini, tidak beranak. Amin. Kalau kamu tidak bersyahwat terhadap harta, miskin terus. Ini tidak akan maju gitu. Biarlah ada apa-apa, kita miskin baik. Nah, kacau ini. Ini kan sahabat. Hawa, kalau kamu tidak hawa, kamu tidak punya pendapat yang pokok. Kita contoh sekarang ini. Kamu yakin tidak orang Islam ini adalah orang yang selamat? Nah, itu hawa sebenarnya, tapi harus proporsional. Memang itu dijamin hawa yang berdasarkan Al-Qur'an. Kan Al-Quran mengatakan innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memilihkan agama ini untukmu, maka kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Selesai, dalil ini sudah sangat clear. Bahkan di ayat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Di surat Ali Imran dipertegas lagi, wa may yabtaghi gharal islami dina fala yuqbala minhu. Siapa coba-coba mencari agama selain Islam, nanti di akhirat nggak diterima. Falai yuqbala minhu, nggak akan diterima. Kata-katanya pakai lan, falan, karena itu ya masuk jadi falai yuqbala minhu, nggak akan diterima, insya Allah. Nah, jadi ini tentang syahwat dan hawa tadi. Oke, yang selanjutnya adalah tentang fitrah dan syakilah. Ini urusan kita juga. Fitrah harus dijago. Kalau pacak tetap kita bertauhid. Mugola preman-preman bertauhid. Kira-kira itu. Jadilah ini kira-kira itu. Yang syakilah tadi temukanlah. Saya kasih contohnya nanti insya Allah ke depan ini saya akan segera mendirikan pusat syakilah tadi untuk pemetaan syakilah. Nama bahasa lainnya adalah talents kan ini. Pusat talents itu ada dibaca ini yang menemukan adalah perangkatnya banyak yang menemukan, tapi yang sekarang terbaik ini ternyata orang muslim juga, Insinyur Rama Royani dari ITB, itu yang menemukan ini pada usia 59 tahun waktu itu dia menemukan perangkat ini untuk menilai syakilah dengan klop. Saya termasuk salah satu muridnya yang beliau petakan dan itu klop dengan keadaan saya. Maka sekarang saya pekerjaan mencari nafkah ini, dalam bekerja ini saya sangat enjoy, itu cirinya. Jadi kalau bapak ibu ada yang bekerja, ada berkebun atau berbisnis tapi nggak enjoy, berarti bukan syakilah. Kira-kira itu. Jak terpaksa, begawe terpaksa, gawe pembukuan terpaksa, gawe front office merengut, gawe di belakang merutuk. Jadi nak mana? Kamu bagaimana di mana? Nih, kira-kira kampinginnya gawe yang lemak, tak katik cek gawe yang lemak. Kira-kira itu. Jadi oke. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah tadi pengelolaan pikiran dan hati. Nah, hari ini yang disebut mengendalikan diri utamanya adalah mengendalikan syahwat dan hawa. Itu. Puasa ini lebih spesifik ke arah itu. Yang dikendalikan syahwat dan hawa.
Masih ingat tadi? Jadi kalau kita puasa ini, saya banyak nulis itu di Instagram segala macam, saya ingatkan terus. Paling tidak sekarang ini sudah direm makan boleh jam 4 pagi sama jam 6 sore, berarti kita harus mengendalikan diri terhadap harta benda. Sebanyak-banyak idak harta kita tetap baik. Makan minumnya semak itulah, kira-kira mak itu. Saya sudah membaca nih orang terkaya di Indonesia tahun 2022 yang keluar bulan Maret kemarin. Dari 20 terkaya itu yang kekayaan nomor 20 itu 17 triliun. Kekayaan yang nomor 1 itu 235 triliun. Nih, dari 20 orang itu yang muslim 1 cuman. Khairul Tanjung, cuman itu. Kira-kira begitu. Jadi kita ini jangan ngaku-ngaku cak kayonian. Belum ada, tak ada di daftar itu tadi. Ini di daftar itu. Jadi intinya kita sekarang ini jangan itu tadi. Mestinya, jadi kalau kamu berharap minyak goreng akan turun harganya, tidak pacak. Karena itu yang menguasai itu tidak puasa. Karena itu kan? Ini kan soal mengendalikan syahwat dan hawa. Ini kan? Terus kemudian sebenarnya yang masih ada harapan sekarang ini adalah kita masalah, misalnya contoh, mohon maaf ini bukan nyinggung politik, tapi misalnya contoh penundaan pemilu, presiden 3 periode, apalagi yang itu mestinya bisa dikendalikan karena itu adalah hawa, dan yang ribut-ribut ini kan orang Islam juga. Jadi kalau mereka benar-benar puasa mestinya berhenti ini. Mesti berhenti katik lagi wacana-wacana itu. Tapi kenyataannya besok nak demo besar-besaran katanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya mengendalikan diri sudah saya sampaikan itu. Baik, saya kembalikan pada pembawa acara. Masih ada waktu ya? Silakan. Baik, terima kasih pada Profesor Yono yang telah menyampaikan kajiannya. Pada kesempatan ini beliau beri judul Menahan Diri. Di sini beliau terangkan tentang diri manusia terdiri dari jasad dan ruh, jasad, ruh, jiwa. Kemudian di dalam itu ada fujur dan takwa dan sebagainya. Baik, Bapak, Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya ataupun ingin sharing, kami persilakan. Buya Reza Diatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sana dulu baru sini ya. Iya. Jadi Pak Haji tadi bertanya sambil diskusi dengan saya. Bagaimana caranya mengenal Syakira itu? Lalu kemudian bagaimana mengarahkannya? Karena ini di dunia kita ini terkadang kita ini jagonya di manajemen, tapi selalu nak menjadi dosen. Padahal dosen kan saya sama Bapak. Jadi itu yang repotnya kita, ya. Sehingga tidak mungkin, tadi disebutkan tidak akan mungkin kita bisa berhasil kalau Syakira kita tidak kita arahkan, kan begitu. Dan tidak tepat. Nah, jadi itu mungkin yang pertanyaan yang Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, saya jawab langsung ya gini. Ini ya, Al-Quran mengatakan gini, Kul kullu ya'malu ala syakilah. Setiap kamu akan beramal sesuai dengan syakilah. Oke. Yang boleh beramal atau yang sudah memiliki taklif tanggung jawab beramal itu siapa? Orang yang sudah akil balik. Ini tolong, ini berkaitan nih semua ini kajiannya. Jadi yang paling tepat kapan menemukan syakilah? Kalau anak itu sudah akil balik. Oke. Dan maka itu dalam ini karena konteksnya tadi saya temukan, saya bilang itu yang menemukan Insinyur Rama Royani tadi. Beliau muslim jadi tahunian dia konteks ini. Jadi maka itu dia mengatakan bahwa perangkat untuk mengetahui syakilah yang dia bikin itu akan fix diujikan pada anak kira-kira SMA kelas 2 atau kelas 3. Ini loh, SMA kelas 2 atau kelas 3.
3. Karena begitu dia nanti tamat SMA usianya 18, anggaplah normalnya mah itu. Menurut ilmu kedokteran usia 1 tahun, 0 tahun sampai 18 tahun adalah usia kanak-kanak. Zaman sekarang SMA tuh ngebut nian ya, 16 tahun tamat SMA. Dulu saya 19 tahun, Kando dulu berapa? 19 tahun juga tamat SMA. Hah? 20 malahnya, lebih anu lagi ini. Lebih memang lewatnya masa kanak-kanak 19 jadi aku 18 kanak-kanak tamat SMA baru 19 itu. Jadi puasnya jadi kanak-kanak kira-kira begitu. Oke. Jadi saya ulangi, kapan ini harus ditemukan? Mestinya ditemukan pada saat. Jadi kalau kita ayahanda kita ini yang sudah tua toma ini sudah agak lewat, tapi tidak apa-apa kalau nak dites boleh baik lagi ini. Oke. Nanti mohon doanya saya segera mau buat ini untuk senternya ini kaki aku nak ngurusin yang untuk itu. Ya nanti dibantu untuk itu. Oke. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan itu tadi? Oke. Ada rumusnya 4B. 4B. 1, banyak aktivitas. 2, bervariasi. 3, berulang-ulang. 4, bertemu banyak orang. Jadi kalau kita lakukan 4 ini akan ketemu syakilah kita. Jadi ketika kita aktivitasnya banyak, aktivitas banyak itu artinya sehari itu sibuk nian. Wong Palembang ini sudah masuk yang bab 1 ini. Ditanya mak mana cek? Aduh gawe. Mungkin lah gawe itu cerudian enggak tahu lagi. Pokoknya aduh gawe itu. Ini kira-kira guyonnya mak itu. Yang 1 aduh gawe, ada banyak aktivitas. Yang kedua bervariasi. Ini dicoba. Saya kasih contoh nih, mohon maaf nih. Saya menyelami diri sendiri karena dulu belum tahu. Saya dipetakan itu baru pada usia 43 kemarin. 43 ya, 43 atau 44 waktu itu. Oh 44. Pada usia 44 tahun saya baru dipetakan masalah talent saya itu. Jadi saya tuh gini, saya sama adik saya almarhum itu berbeda. Saya contoh nih. Banyakkan aktivitas, bervariasi. Nah ini bervariasi nih saya sampaikan. Saya suatu saat kan di kampung sama adik saya lah waktu masih kecil. Saya mancing itu tahan dari pagi sampai sore, tahan saya. Asik bagi saya mancing itu. Jadi walaupun nunggu tidak dimakan-makan itu, ini tidak makan pindah sana, sini lagi. Apalagi kalau yang mancingnya itu banyak ikannya. Adik saya itu sama sekali enggak itu. Suatu saat adik saya bilang sama saya, Mas, aku ikut mancing. Benar apa? Benar. Oke. Ke sawah lah kami mancing, tempat pemancingan agak jauh gitu kan. Kira-kira baru setengah jam di situ nangis dia nih. Masih kecil adik aku nih waktu itu kan. SD nih. Balik katanya kan. Enggak lemak katanya kan. Saya antar balik dia. Habis dia balik sampai rumah, itu jauh, jaraknya 5 km ke tempat mancing itu. Saya balik lagi ke tempat mancing. Itu sudah tanda-tanda bahwa dia punya kira-kira syakilah enggak berhubungan sama bukan profesinya, mancing-memancing yang dengan segala atributnya itu tadi kan. Nah, oke, yang saya ada. Yang kedua lagi, saya pacaknya sopir Medan, pacak nyopir dan pacak berdandan. Sebaliknya adik aku itu luar biasa itu. Kalau udah ngelihat ada mesin ada apa tuh, itu ini banget ya, kemeringet ya gitu. Nah itu kira-kira itu karena variasi dicoba. Jadi jangan kita nih gawe cuman sikok bae, tapi harus variasi. Maksudnya pada waktu nak ketemu. Jadi anak-anak itu dilatih, ajak berenang, ajak menunggang kuda, ajak berlari, ajak ke sana, ajak ke sini segala macam, lakukan ini, lakukan itu. Mana dilihat mana yang paling enjoy nanti. Oke. Nah, yang ketiga tadi berulang-ulang. Jangan sekali, tidak bisa nih sekali. Yang keempat bertemu banyak orang. Perhatikan. Karena nanti akan ada pola-pola pada orang yang berbeda-beda ini. Jadi saya bisa ngelihat nih, orang ini, orang ini, orang ini. Nah, jadi intinya itu akan ketemu syakilah. Dan bagusnya ini artinya untuk anak yang usia dari kecil itu dirangsang dulu. Nanti begitu dia SMA baru dites. Tesnya itu perangkat dengan 170 soal. Tapi soalnya tinggal milih baik. Milih angka, milih 1 grade sampai 5 grade. Pilih mana yang ini. Contoh nih. Saya clear nih. Bapak Ibu di pola syakilah saya, pola syakilah itu banyak ya, 1 sampai 34 angkanya. 1 sampai 7 kekuatan. Kekuatan saya salah satunya adalah ideation. Nomor 1 saya ideation. Ciri orang ideation adalah, melihat saya sekarang,
Setiap ceramah saya mbak catatan enggak? Apakah ceramah saya kacau? Jadi jangan kira saya nggak mengkonsep. Ini sudah dikonsep, tapi konsepnya dalam bentuk abstrak di sini. Tapi ada wong yang ideation itu mesti ditulis pun masih salah dia bacanya kan? Ada apa itu? Artinya bukan di situ saya kiranya. Tapi yang lain, tapi saya nggak bisa mewujudkan macam Kando, buat majalah, buat ini jadi wartawan. Aku tidak baca itu. Saya mohon maaf, saya nggak bisa untuk itu. Tapi kalau saya dari narasumbernya bisa itu. Wartawan paling senang sama aku nih kalau narasumber. Dulu media-media di sini saya banyak tulisan dan saya kirim dan katanya ada honornya nggak pernah saya ambil. Senang tuh wartawan ini, Prof nggak saya diambil nih, biar kami yang ngambil. Tapi intinya seperti itu. Itulah syakilah tadi, ya. Jadi untuk generasi kita mendatang harus. Dan kalau paling tepat Pak Rudi, sebenarnya mohon maaf ini kalau memang ini saya waktu itu sudah mau memulai di Rumah Sakit Pusri, tapi juga terjadi penentangan. Ini kan ini berbayar kan ngetes ini kan ini. Jadi kalau pegawai itu ditempatkan berdasarkan syakilahnya, itu hasilnya akan keren. Rumah sakit itu kalau memang semuanya berdasarkan syakilah itu keren. Contoh, yang misalnya ramah dan cerewet, itu bagusnya ditempatkan di kamar mayat atau di pronopis. Kan kira-kira itu kan ini. Itu sifat ramah dan cerewet, bagusnya di pronopis. Kalau tempat di kamar mayat nak ngomong sama siapa dia kan? Kan kira-kira itu kan. Itu contoh syakilah yang ekstrimnya gitu kan aja. Contoh lagi, orang yang sangat jeli, teliti, conscience dalam bahasa ilmiahnya. Jadi itu bagusnya ditempatkan di bagian keuangan, atau bagian humas tadi. Kalau bagian humas bahaya cek, ini. Udah itu. Makanya dulu Pak Harto itu termasuk orang yang legend dalam hal mengetahui talents. Dia tahu talentsnya Pak Murdiono itu payah ngomong. Dia pintar, dia paradokskan, tempatkan sebagai jubir. Nah, keren itu kan. Mati kutu wartawan itu kan. Kapan nanya Pak Harto memberi arahan, waktu habis. Nah, ini itu sengaja. Jadi itu canggih, cerdasnya itu yang cerdas itu. Itu kalau kita tahu. Jadi kita tergantung lah. Itu namanya strategi. Sama Nabi Muhammad saya ceritakan. Pada waktu perang Khaybar itu untuk ada kesepakatan. Di Khaybar itu perang sama Yahudi. Itu ada kesepakatan. Lawan sama kita ada kesepakatan bahwa kalau bisa perangnya minimal jangan banyak korban, yaitu perang tanding, Be. Jadi kalau sudah kalah perang tanding, mana jago-jago kita, mana jago-jago musuh ini. Musuh sudah mengeluarkan jagonya, hebat banget ini. Nah, kita juga sahabat Nabi itu pada mengusulkan, saya ya Rasulullah. Tapi Rasul baca talentsnya tadi. Termasuk Sayyidina Umar, kurang hebat apa? Sayyidina Umar itu katanya kalau mukul wong pingsan, apa gitu ini. Jadi kan kurang apa hebatnya Sayyidina Umar. Tapi Rasul nggak milih. Sayyidina Umar walaupun ngusul tidak dipilih Rasul. Rasulullah mencari mana Ali. Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali itu disebut sebagai babul ilmu, orang yang sangat cerdas untuk itu. Bukan untuk perang tanding kan mestinya kan. Tapi Rasul tahu talentsnya. Dan benar itu. Dipanggillah Sayyidina Ali, begitu dihadapkan sama ibaratnya itu kan David lawan Goliat kan ini. Kalau di Al-Qur'an itu disebut sebagai Jalut melawan Daud kan. Jalut itu Goliat nih. Ada di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Jadi waktu yang besar peker bagus hebat ini nyingok Sayyidina Ali yang lebih kecil itu. Kamu betul-betul ngejek aku ini. Budak kecil disuruh ngelawan aku. Wah, kan dia udah ngerasa di atas angin ini. Ini udah salah udah emosi duluan. Nah, Sayyidina Ali pintar pula ngomong. Aku memang kecil, tapi mak aku manggil aku macan. Oh, itu dia ngomong. Sudah tidak usah banyak kata lagi. Tapi ini kan emosi yang musuh, kalah musuh. Itu pentingnya syakilah kayak gitu. Kalau menempatkan ini. Sebenarnya kita kalau sudah seperti itu udah keren lah. Mohon maaf ya.
majunya bangsa, majunya apa, termasuk sekarang ini majunya perguruan tinggi, majunya apa, itu tergantung ini. Ini kalau saya ngerasa sedih ya. Contoh misalnya sekarang ini saya sedih. Saya bukan sedih masalah, tapi berkaitan sama saya ini saya sedih. Saya kan 4 tahun ini tidak boleh ngajar di Unsri. Itu saya sedih. Karena untuk menerangkan tentang mikrobiologi, yaitu virus, bakteri, jamur, dan parasit, itu kan keahlian aku. Memang aku sangat talent di situ, sangat syakilah aku di situ. Sekarang jadi mahasiswa kedokteran itu nggak dapatkan pemahaman tentang itu yang benar. Apa dah aku sedih gitu? Sedih, aku sedih banget. Saya itu bukan masalah, sampai saya udah mau komprominya, saya bilang sama pimpinan bahwa aku ngajar, oke lah, kalaupun tidak kamu gaji tidak jadi masalah, tapi izinkan aku untuk ngajar sesuai sumpah aku, sesuai gelar aku, sesuai dengan kompetensi aku. Sudah sesuai galau lah kira-kira. Dan boleh cari angket lah, apakah mahasiswa yang saya ajar terus nggak puas, terus apakah saya nggak terbukti bahwa saya nggak mampu di bidang itu kan? Nah itu contoh. Ini kalau syakilah nggak dipakai itu begitu. Itu yang kata Rasul, kalau urusan bukan pada ahlinya tunggu aja. Yang ahli itu adalah syakilah. Jadi kalau kita misalnya di sini siapa yang ahli segala macam ini, kalau sekarang saya sampaikan ya secara umum, ayahanda kan sudah tua ya gitu. Tapi ayahanda ini, ya, ini punya syakilah dalam konteks apa yang tadi? Macam Pak Harto tadi, milih wong. Makanya ini berkembang, milih wong. Dipilihnya untuk Al-Furqan ini siapa, Ustadz siapa untuk ngelola sini. Kalau yang mengelola ayahanda, aku rasa tidak mampu, maksudnya ini yang langsung ngelola. Terus mendirikan rumah sakit, dipilihlah siapa kemarin. Saya udah tahu, mulai dari yang direktur pertama dulu kan, terus sampai yang sekarang Dr. Tony segala macam itu dipilih. Termasuk kemarin Pak Rudi, itu yang makanya aku kirimkan juga tuh siapa sih Alfredo ini. Aku tahu Alfredo itu cukup bagus aja. Artinya di situ aku bilang ini cocok anak-anak muda suruh jadi operasional di situ kan. Nah itu aku kirimkan karena aku budak itu memang sudah aku ini. Ibaratnya aku petakan lah ibaratnya. Nah ini kamu ini kamu di sini rupanya diminta dulu ke situ. Maka dari Pusri lajulah ke sana. Nah itu. Demikian. Silakan. Pak Prof, saya mau menyorot tentang pikiran dan hati tadi. Kata Pak Prof kan yang paling tinggi pikiran kan memunculkan teori ya. Nah, barangkali mohon diperjelaskan kepada kami semua ini Pak mengenai kasus Pak Dokter Terawan mengenai operasi otak ini. Bagaimana teori? Nah, yang kedua mengenai vaksin ini Pak Prof ya. Katanya vaksin ini kalau kita sudah lama misalnya 1 tahun ke depan setelah vaksin ini katanya bisa dilihat apa betul-betul kita vaksin atau tidak melalui tes darah. Apa benar itu Pak? Baik, jadi yang kedua dulu. Ini vaksin itu adalah level ilmunya ilmu teori. Oke. Kalau ilmu yang aksioma, yang ceto, yang fix adalah makan. Ulangi, makan. Jadi gini, vaksin disuntikkan supaya timbul antibody. Saya terangkan nih. Antibody terdiri dari protein. Protein harus didatangkan dari luar tubuh. Ini yang ilmu aksiomanya nih. Ilmu hatinya nih. Ulangi, ilmu hatinya. Ulangi. Vaksin disuntikkan supaya timbul antibody. Antibody adalah protein. Protein harus ada asupan dari luar karena badan kita tidak punya bahan untuk bikin protein. Dari luar itu kita masukkan tempe, iwak, daging dan sebagainya. Dan itu kan protein semua. Oke. Paham? Jadi kalau itu simpulannya untuk terbentuk antibody membutuhkan protein. Protein membutuhkan asupan makan. Maka yang dalil tidak terbantahkan lagi adalah makan. Paham nih? Nah, vaksin ada nggak ada orang bisa timbul antibody asal makanannya cukup. Maka saya dari awal mengatakan lebih bagus. Mohon maaf nih, saya sudah sampaikan dari awal, tapi kan suaranya jadi sayup-sayup, tidak terdengar kan? Nih, ya oke lah. Dalam keadaan gawat-gawat mungkin dalam keadaan lagi penularan tinggi-tingginya vaksin dibutuhkan. Tapi begitu keadaan sudah katakanlah seperti ini, lebih penting nunjuk makan rakyat ketimbang beli vaksin.
Ya coba, yang sudah disuntikkan anggaplah kita ini sudah mencapai totally sekitar 500 juta dosis, anggaplah ini. Kan 1, 2, 3 nih, ada yang sudah 200 juta, ada berapa juta kan ini? Anggaplah total yang sudah kita beli 500 juta dosis. Kalau satu dosis itu adalah harganya 500.000, berarti berapa triliun? 250 triliun kan? Sekarang 250 triliun kalau dibelikan makanan untuk rakyat, semuanya bergizi, ada protein. Ini saya mau terangkan itu tadi. Jadi vaksin itu cuma tambahan, tapi level berpikirnya ini tadi kok aneh. Ini jadi seperti utama. Itu yang saya protes itu di situ. Apapun pemikiran kalau masih di otak ini, maka itu sudah cuma sampai teori. Namanya teori bisa dikalahkan oleh yang ada di hati, yang sudah pasti di sini tadi. Nah, cuman kan sekarang ini kan orang banyak tidak memutuskan dari ini. Ngomongnya, kami tidak pernah tahu hati itu. Bukan itu, cek. Ilmu di hati itu ilmu yang menjamin sudah pasti, itu yang pasti-pasti untuk itu. Nah, jadi bahasa saya kan mudah. Saya mengatakan, imunitas antibodi kita ini akan bagus dengan 5 hal. 4-nya utama, nggak terbantahkan ini. Ini 4-nya ini masalah hati, 1-nya masalah teori. 4 ini 1, tidur 6-8 jam. Saya ulangi lagi nih. 6-8 jam bisa nggak semua orang? Bisa. Nggak bisa terbantahkan lagi kan? Ini ada buktinya. Ilmu medis membuktikan bahwa tidur 6-8 jam itu meningkatkan antibodi. Yang kedua, enakkan makan. Jelas dari asupan makanan. Enakkan makan. Jadi maksudnya enakkan makan itu artinya dalam kondisi nggak enak makan pun harus enakkan makan supaya ada zat gizi. Yang ketiga, aktivitas, bergerak. Benar? Orang bergerak antibodinya naik. Dan yang keempat ini sudah dibuktikan sama medis. Pikiran positif, positive thinking, husnudzon. Orang yang husnudzon antibodinya bagus. Orang yang suudzon sakit-sakitan, jingoklah nih. Dikit-dikit suudzon, nyingok kawan naik pangkat demam. Nyingok ini udah dibawa berat itu. Jadi dia sakit bukan karena berusaha untuk naik pangkat, tapi karena nyuruh dia iwong ini. Nah ini 4 ini terbukti nih. Nah tambahannya baru vaksin. Perhatikan, vaksin adalah tambahan. Selesai. Contoh sekarang, ini saya belak-belakan ini. DPR sudah ngomongkan, saya juga ngomong. Untuk vaksin booster sekarang ini banyak memakai AstraZeneca dan itu haram. Maka DPR protes, kenapa nggak memproduksi Sinovac? Padahal Bio Farma mampu memproduksi Sinovac vaksin itu sampai 250 juta dosis per tahun. Tapi nggak dilakukan oleh Bio Farma. Malah kita membeli AstraZeneca, nggak tahu ini kan saya nggak ngomong curiga ke belakang-belakangnya lah, nggak usah nak suuzon. Tapi intinya dijamin ini. Jadi sekarang ini yang tersedia untuk booster ini. Tapi tadi ada orang nanya sama aku coba, Prof, kami tahu bahwa vaksin yang baca berita segala macam yang tersedia untuk booster adalah haram. Tapi mak mano Prof, aku nak ke Jawa. Berarti mesti nak sontek. Apa hukumnya? Nah pening bala aku ngomong ini. Nah maka paling tidak saya tegas saja menjawab. Segala sesuatu yang kita tidak tahu atau darurat terpaksa, maka hukumnya boleh. Cuman boleh, sampai situ aja. Boleh, bukannya dianjurkan. Boleh. Ya sudah, jangan banyak cerita. Kalau nak ke Jawa, mesti di booster, ya booster. Apa boleh buat? Mungkin ramai itu. Sama dengan kita nih, mohon maaf di belak-belakan nih. Apa manfaat cuci tangan depan ini? Ini nak ke masjid atau nak tanya? Yang cuci tangan depan ini? Kamu kan lah wudhu. Itu manfaatnya cuma siko. Kalau Satgas datang aduk gitu. Aneh itu kan. Itu kan teori itu. Itu teori itu mudahnya. Kalau yang ada di hati ilmunya wudhu. Wudhu itu lebih sempurna ketimbang mencuci tangan. Tapi kalau kita cuma wudhu baik, kalau ada Satgas ke sini ngomong, ngapa masjid tak kata cuci tangan? Kami lah wudhu Pak, bukan itu maksudnya katanya. Kalau ditanya lagi dia jawab dengan hawa, kami hanya menjalankan tugas. Nah, itu.
Itu Hawa kalau sudah ngomong mak itu. Tidak baca dibantah tuh kalau Hawa itu. Cak Namrud tadi bakar langsung kan gitu itu kan oke. Nah, yang kedua tentang apa tadi? Dokter Terawan. Oke. Teori Dokter Terawan itu namanya Dokter Terawan melakukan DSA. Bahasa Indonesianya cuci otak. Jadi ini beliau tuh dokter radiologi, dokter ronsen. Dokter ronsen itu kerjaannya utamanya yang disebutkan dalam kompetensinya, kewenangannya adalah melakukan diagnostik. Perhatikan, diagnostik bukan pengobatan. Ini aku terangkan baik mudahnya. Melakukan diagnostik bukan pengobatan. Ini cara mudah baik, supaya masyarakat awam tahu. Nah, waktu dia melakukan diagnostik, itu salah satunya diagnostik yang dia lakukan adalah memasukkan zat untuk memetakan pembuluh darah di otak. Memang itu biasa, ternyata contoh MRI, scanning segala macam itu memang harus dipoto pembuluh darahnya kejinguan. Oke. Nah, begitu dipoto itu, nah salah satunya Dokter Terawan bukan dia yang memulai, sudah ada dari tahun 60-an itu ada metode DSA ini. Oke. Nah, Dokter Terawan terpikir, kenapa tidak kita masukkan lagi selain zat untuk diagnosis tadi, zat yang lain untuk membersihkan jalur dari otak ini tadi, dari pembuluh darah otak. Ibaratnya inilah, kamu nyingok mana jalan berlobang. Selama ini kerjaannya cuma nyingok jalan berlobang. Kalau tidak percaya, dulu waktu zaman saya masih ngajar di Indralaya, itu kalau lewat jalan ke Indralaya itu kan banyak bolong-bolong. Suatu saat jalan yang bolong tuh lagi ada yang tukang bolongin itu kan. Kami tanya, Mang, kapan ini ditambal? Gawe kami bolongi baik kan. Gawe kami bolong, yang nampel bukan kami gitu. Happening kami sudah diam kami. Karena lama nih sama nih. Jadi gawe yang dokter radiologi itu tadi mendiagnosis baik. Ada tidak pembuluh darah yang tersumbat segala macam. Nah, ternyata Dokter Terawan mencoba selain mendiagnosis itu dimasukkan zat untuk sekaligus membersihkan pembuluh darah tadi. Jadi pembuluh darah tadi jadi bersih, maka aliran darah jadi lancar. Nah, bukti ini secara empiris, perhatikan kalimat saya, empiris saya bukti sehari-hari, itu teko presiden pun melakukan itu sama beliau. Dulu Pak SBY segala macam itu, melakukan itu. Jadi bukan anggota DPR baik. Oh, bos-bos itu. Saya terakhir ketemu ada jenderal, ada apa, saya ketemu bulan yang lalu itu saya ketemu itu, mereka cerita, mereka kan kawannya Terawan itu. Itu daftar tunggunya panjang itu untuk itu semua. Kenapa? Karena memang ada manfaat untuk itu. Nah, sampai di situ Dokter Terawan pingin tanda kutip mungkin mempatenkan itu segala macam, maka dia sekolah S3. Sekolahlah di, kalau nggak salah di Gajah Mada. Sampai di situ udah mulai ada pertentangan. Ini perhatikan, ini masalah Hawa ini. Yang para profesor di situ menganggap ini tak layak untuk dijadikan suatu tes disertasi atau itu. Maka tidak ada yang membimbing. Maka kemudian atas usul Profesor Irawan Yusuf itu pembimbing saya. Jadi saya paham banget sama beliau. Profesor Irawan Yusuf dari Makassar. Dia mengatakan, udah kalau gitu kamu sekolah aja di Makassar. Maka Dokter Terawan sekolah S3 di Makassar dengan pembimbing Prof. Irawan Yusuf. Dulu Prof. Irawan Yusuf membimbing saya tahun 1999 sampai 2002, 3 tahun dia membimbing saya. Sampai sekarang saya masih hubungan baik sama beliau. Jadi kalau aku nak nanya langsung pacak sebenarnya sama dia untuk itu. Nah, intinya sampai di situ. Nah, di sana dia lulus dengan metode itu tadi. Nah, teruskan praktek segala macam. Tapi memang mohon maaf kalau nilai uangnya cukup tinggi. Metode diagnosis itu sekitar cuma 4-5 juta. Sementara DSA versi beliau ini sampai mencapai 23 juta. Ya kamu kalikan berapa pasien? Karena itu banyak ini. Itu kalau nak dihitung duit karena. Nah, ini yang terjadi. Tapi kita jangan mengomentari ini. Yang kita komentari adalah sekarang ini satu hal ya. Selama itu ini berhubungan sama pertanyaan tentang pemikiran tadi. Selama ini masih pemikiran belum hati, berarti masih bisa dibantah, paham? Contoh tadi, Imam Syafi'i ngomong apa? Nyenggol bini batal. Tapi Imam Hanafi tidak. Jadi selevel imam yang alim itu pun masih
berbeda pendapat. Mestinya gitu kira-kira. Mesti harapan kita tuh begitu. Ini kan level orang-orang yang berilmu, bukan level yang misalnya preman pasar 16 kan bukan itu. Untuk itu. Jadi ini mestinya di situ yang di ini. Nah, itu cerita ini pelajaran yang tentang beliau ini, makanya saya tulis juga itu. Kemarin sore saya mengupload di Instagram saya tulis ini adalah momentum bagi kita. Saya anggota ID, saya taat kepada ID, ya. Tapi saya juga harus introspeksi sebagai dokter. Apakah memang saya sudah betul-betul berpraktek sebagai dokter dengan keilmuan yang sebaik-baiknya atau ala kadarnya? Ini kira-kira begitu. Nah, itu kasusnya, ya. Buya, ada nanya? Ya. Iya, jadi kira-kira ini memang betul pemikirannya. Di alam sebelum masuk ke rahim itu, saya luruskan. Sebelum ke rahim kita sudah disumpah alastu birabbikum. Fitrah, bertauhid. Baru kemudian ditiupkan ke rahim. Jadi jiwa tadi. Nah, jadi yang namanya jiwa atau katakanlah, kan sebenarnya kita jiwa tauhid lah ini. Bertauhid ini, bertuhan ini, itu nempelnya bukan di badan tapi di ruh. Nempelnya di ruh. Maka itu di ayat 173-nya itu dikatakan agar nanti kelak di hari kiamat kamu jangan ngeles. Jangan ngeles lagi bahwa kamu ini. Kenapa? Karena begitu ruh diambil lagi nanti meninggal dunia, itu yang sumpah tadi ngikut itu, bukan ngikut jasad. Jadi ulangi, bukan ngikut jasad. Ini juga penjelasan kenapa kalau normal kan kita dikubur di tanah normal. Tapi ada yang ini nak berekenan sama Allah, kalau mah itu kita bakar baik. Tadi tidak pacak disiksa lagi, kata itu kan ini. Kira-kira itu kan ini. Perhatikan kalimat ini. Kan ada orang mah itu namanya pemikiran, biarlah pemikiran calak pikir dia kan itu. Perhatikan, yang dibawa itu adalah ruh beserta datanya. Nah, ini penjelasan gitu. Jadi ruh tadi bertauhid nih, ruh ini udah bertauhid, masuk ke dalam jasad kan kemudian jadi satu blended, satu racikan namanya jiwa. Jadi jiwa tauhid itu tetap berada di dalam ruh. Nah, nanti pada waktu dia sepanjang hidup, itu kan dia mengelola fitrah itu tadi. Itu nanti catatannya ada di ruh tadi sebenarnya. Ada di mana? Di bagian yang nggak kasat mata, nggak kelihatan. Bukan di jasad, karena nggak ada di jasad kita catatannya. Catatannya di situ. Nah, ketika ruh itu diambil, nanti waktu di akhirat kan kita dibangkitkan lagi, sudah ada datanya. Ini nanti akan berada di. Soal jasad kan casing. Bisa beli casing merek Samsung, bisa merek apa kalau di dunia ini. Maka soal jasad kata Allah itu mudah, benar kata Allah. Apakah kami tak mampu untuk menciptakan kamu ngulang lagi? Karena datanya sudah ada. Jadi backup datanya sudah ada. Nah, jadi disitulah sebenarnya penjelasannya tentang cuman memang ini rahasia betul. Ruh betul-betul kita tidak tahu. Saya, para dokter semuanya itu tidak ada lah yang bisa ini. Ya. Kalau termasuk kita ada istilah lain pula kan. Orang Indonesia nyebutnya nyawa. Ya. Apalagi, pokoknya macam-macam lah. Cuman tadi saya menerangkan jiwa itu blended antara ruh dan jasad supaya mudah kita ini. Karena nanti, mohon maaf, ada istilah nafas. Bukan nafas hawa nafsu. Nafas di Al-Quran ada 3 tingkatan. Yang pertama, inna nafsa la amaratum bisu. Nafas yang sayyi'ah di surat Yusuf 53. Itu adalah jiwa yang jelek. Jelek. Berarti jiwa yang jelek itu meliputi badannya juga. Jadi contoh jiwa yang jelek, contohnya manifestasinya adalah mabok. Mabok kan fisik kelihatan itu. Mabok. Kemudian mabuk juga kelihatan yang psikis kan. Orang mabuk kan beda sama orang yang waras kan gitu. Nah, kemudian jiwa yang kedua di surat Qiyamah, lawamah.
terjemahan letterlexnya menyesal. Ngapola ndak do baik, kira itu kan. Cuman lah besoknya itu nyesel. Kemarin itu ngapola itu lawama. Yang ketiga mutmainnah, yang jiwanya itu tenang, bukan baik ya, tenang. Jadi dia semuanya terkendali sesuai tema hari kita hari ini, terkendali. Nah, itu istilah tentang itu. Demikian. Bis? Ibu-ibu ada sana. Silakan, Bu. Ya, lanjut. Apa? Oh, ya. Jadi OCD itu apakah bisa disembuhkan atau itu bisa dijadikan sesuatu yang positif, dan dari mana itu awalnya bermula, Ustaz? Ya, terima kasih. Ustaz. Baik. Almarhum Profesor Ernaldi Bahar ya. Saya ingat itu. Saya walaupun ketemunya nggak lama lah, tapi sempat masih mulai dari mahasiswa sampai dokter beliau masih bimbing. Itu memang subhanallah ya, jenius lah untuk itu. Jadi beliau mengatakan gini, intinya beliau menerangkan ini jadi clear ya. Gangguan jiwa, nah, ini tadi ini. Gangguan jiwa itu ada 3. Gangguan jiwa itu ada 3. 1, gangguan pikiran. 2, gangguan perasaan atau mood dia nyebutnya. Aku masih ingat itu. 3, gangguan perbuatan. 3 ikut itu tadi. Nah, tadi yang ditanyakan adalah obsesif kompulsif ya. Oke. Saya terangkan Bapak Ibu secara orang awam. Obsesif itu rasa dorongan dia ya, pengen dia yang memiliki, dia yang berperan, kira-kira itu obsesif. Oke. Kompulsif itu bahasa Palembangnya meletup-letup. Enggak tahu siang, enggak tahu malam, meletup. Kira-kira kan. Pokoknya muncul baik. Nak di forum umum, nak segala macam melaju tuh. Itu kompulsif. Oke. Nah, ini gangguan mana? Nah, beliau juga mengingatkan sama saya. Ini ilmunya luar biasa nih. Gangguan apa tadi? Pikiran, perasaan, sama perbuatan ini tadi bisa organik, bisa non-organik. Itu oke. Organik adalah artinya kalau ada kelainan di otak. Ada kelainan di otak. Contoh, di otak kita ada bagian penyaring sehingga tidak kompulsif. Ini aku sederhanakan saja ini. Namanya amigdala. Amigdala. Amigdala itu sebesar biji apa itu jambu mete kira-kira. Ya kira sekitar itulah, jambu mete atau di bawahnya lagi yang kita makan tuh jambu apa dia? Ya pokoknya mah itulah ya. Yaitu amigdala itu fungsinya sebagai sensor. Sensor. Jadi ketika ada masuk informasi disaring oleh amigdala. Kemudian waktu mau keluar reaksi juga disaring oleh amigdala. Contoh mah ini. Misalnya aku melototi kamu. Nah, ini kan melotot ini masuk ke otak tadi, ke amigdala. Tergantung amigdala prosesnya apa. Nah, langsung diproses di otak dengan cepat. Dibalikkan lagi reaksinya. Nah, kalau orang kompulsif, hantam cek. Itu. Ya, hantam cek. Bahkan kira-kira tidak ada rangsang itu kan, ngantem juga dia katanya. Oke. Jadi pertanyaan tadi saya jawab clear bahwasanya kalau itu organik ya bisa disembuhkan. Salah satunya adalah dengan ada kelainan atau kerusakan di mana ada secara organik yaitu ada kelainan di amigdala dan sebagainya, yaitu itu dilihat dulu. Contoh yang paling mudah itu orang yang ibu-ibu pernah dengar orang apa itu
Yang kejang-kejang itu apa namanya? Ayan tuh epilepsi. Epilepsi itu ada buktinya. Epilepsi itu ada jejas, ada memar, kerusakan pada otak. Tergantung bagiannya mana. Setiap kita pasti pernah mengalami epilepsi. Epilepsi yang paling ringan namanya kedutan. Pernah enggak kedutan? Itu baik. Kalau kamu tidak pernah kedutan berarti tidak. Jadi artinya bagian otak kita ini ada yang pernah trauma gitu. Kalau saya malah pernah, kalau saya sampai sekarang masih mengalami ada epilepsi dalam tingkat minimal. Apa contohnya? Kalau saya mau tidur, begitu dulu saya. Baru saya tidur. Benar. Itu bini aku waktu pertama nyengok aku terkejut dia. Ngapa lagi aku mah ini? Ini kan kejang ini. Gitu kan? Kejang itu kan? Itu ternyata saya setelah belajar dokter tahu, oh itu maksudnya. Ya mungkin dulu ada apa gitu. Itu. Jadi epilepsi tidak digambarkan yang buih-buih apa tidak, itu. Benar-benar. Jadi kalau organik, tapi kalau yang bukan organik, maka itu bisa dengan cara itu tadi, kelola pikiran, kelola perasaan. Oke. Nah, kalau yang organik ini dalil agamanya, perhatikan kalimat saya. Silakan buka Al-Qur'an surat nomor 21 ya. 22, maaf. Surat nomor 22. Oke. Di antara manusia ada yang diciptakan dalam ayat berapa ini? Ini dalilnya clear. Kebetulan kemarin baru ku baca itu. Jadi aku langsung aku ingat 21 ya. 22 ya. 22 ini ya. Ya, ayat yang ke-5. Saya baca agak panjang nih. Ya ayuhan nas, ayat yang ke-5, 22 ayat ke-5. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah, mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin litubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lami min ba'di ilmin syai'a. Ya, oke. Wahai manusia, ini enggak saya sampai saya. Ya, wahai manusia, kalau kamu ragu bahwa kamu akan dibangkitkan lagi dalam bentuk kamu ini, maka coba kamu renungkan, ini Allah. Ini ngomongkan nih, maka coba kamu renungkan. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu awal mulanya dari tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian keturunan dari Adam kami ciptakan dari nutfah, sperma dan ovum. Ini dijelaskan betul, clear kan? Kemudian nutfah ini akan menjadi segumpal darah. Segumpal darah menjadi daging. Ya. Daging yang mukhallaqatin, yang sempurna, dan ghairi mukhallaqatin. Dan ada yang enggak sempurna. Jadi ada yang cacat. Jadi paham nih. Jadi udah diterangkan di Al-Qur'an. Jadi untuk seperti ini adalah untuk, jadi segala sesuatu kalau ada cacat organik itu hukumnya di sisi Allah adalah dimaafkan. Enggak ada masalah. Jadi misalnya obsesif kompulsif ternyata ada kelainan di otak, ya nggak dapat hukuman dia, ngapain kan gitu kan, seperti itu. Anak murung terus nih, jengok dulu murungnya karena apa? Waktu diperiksa ternyata otaknya ada kerusakan di bagian yang ceria, jadi tinggal sisa yang murung. Ini bukan sembarangan loh. Mudahkan bapak ibu pasti pernah tahu, ada ndak wong habis stroke murung terus? Ada, kamu jengok lah. Kunjungilah orang-orang yang habis stroke itu. Stroke sembuh, tapi murung terus. Ada yang stroke sembuh, senyum terus. Itu memang kalau secara dipetakan di otak, itu yang senyum terus tadi yang kena bagian yang murung. Jadi yang murung lah kena, lah rusak. Tinggal sisa yang salah satu keluarga saya itu yang terjadi. Jadi senyum terus ini. Ini habis stroke kok wong ini ceria terus. Malah sebelum stroke dulu galak murung. Ini kan ini sekarang malah senyum. Kira-kira itu. Tapi sebaliknya ada yang senyum. Bahkan ada, mohon maaf, yang terjadi pali lali. Bahasa kedokteran pali lali. Habis stroke ngomong kotor, ngomong jorok. Padahal sebelum stroke dia ngomongannya santun. Itu karena kena bagian yang santun dari psikosis. Kira-kira itu. Itu dimaklumi kira-kira gitu ya. Jadi itu dalilnya clear ya, bisa dibacakan tuh. Nah, maka yang bagian yang kitonya yang bagian
Makanya dokter harus maklum, keluarga misalnya ada yang seperti itu harus maklum, ini adalah ujian dari Allah. Karena Allah sudah menegaskan di sini tadi, di antara kamu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Tapi yang organik. Tapi kalau tadi murung karena apa? Emak cak kesibukan gino, bapak Bang Toyib, sudah selesai ini. Ini kan ada guyon di ini kan. Ini Ramadan ketiga. Bagi siapa yang menemukan Bang Toyib supaya sebar kembali gitu nih. Karena Bang Toyib sudah 3 Ramadan tak pulang-pulang katanya gitu kan. 2 kali lebaran, 3 kali ini sih. Karena 3. Habis? Iya. Oke. Jadi benar ya di Al-Qur'an disebutkan surat 75. Kita baca ya. Surat 75. Yuk kita baca. Surat 75 ayat yang awal-awal nih ya. Nih ayahsabul insanu alan najma'a idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana ya. Di ayat yang ke berapa ini? 3 dan 4 ya 3 dan ke-4. Coba kita lihat artinya. Ya, kita ini bawa inilah fungsinya Ini ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga. Ya. Yang ketiga, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Clear jadi. Apakah manusia tidak menyangka bahwa kami akan mengumpulkan tulang? Kami bahkan akan mampu menyusun kembali dari jemarinya dengan sempurna. Perhatikan jemarinya. Bahasa Inggrisnya finger. Paham? Dan dokter mengatakannya finger yang dimaksud adalah sidik jari. Namanya fingerprint. Nah, fingerprint itu yang paling akurat. Kalau ini bisa hilang kan? Mohon maaf kalau kulit kamu ini kamu kelupas, ada enggak sidik jarinya? Enggak kati. Atau kamu bungkus pakai sarung tangan, tidak metu dia sidik jari. Nah, ternyata sidik jari ini polanya sama dengan di DNA. DNA, perhatikan kalimat saya. Dan DNA itu tersimpan di semua sel tubuh kita. Mulai dari kulit sampai ke tulang belulang itu ada DNA. Oke, perhatikan kalimat saya. Orang kalau sudah dikubur maka hancur semuanya. Kulit tidak katik lagi, yang cantik-cantik mulus putih itu tidak katik lagi. Nih, perut udah hilang semuanya, otak pun sudah tidak katik lagi. Nih, tulang belulang itu juga bisa jadi sudah bisa habis. Dan yang tidak akan habis tulang belulang tetap tahan adalah tulang ekor yang sebesar ini. Jempol ujung jempol aku nih, bentuknya tulang ekor. Kenapa? Struktur tulang ekor mirip-mirip kalau kelapa adalah batok kelapa. Bahasa kedokterannya korteks. Jadi kuat nian di situ. Maka tulang ekor tidak akan hancur. Nah, pertanyaan saya kan contohnya. Ini nanti ada yang ngeles pasti ini masih bukan gitu. Jadi ada yang nanya. Nih. Tulang ekor yang tidak hancur tadi ada apa tadi? DNA. DNA itu tinggal dicolokkan saja ke mesin. Pernah nonton film ini enggak? Kembarannya Arnold Schwarzenegger itu apa namanya? Cloning atau pokoknya cloning ya judulnya. Kan Arnold Schwarzenegger itu diembek darahnya kemudian DNA-nya digandakan jadi Arnold Schwarzenegger sikoknya lagi gitu. Nah, waktu dia yang apa? Yang asli itu pengen tahu ini siapa, dimasukkanlah data itu ke komputer, metu. Nah, itu kira-kira wong Amerika bela percaya sebenarnya. Nah itu jadi intinya nanti dari DNA tulang ekor itu tinggal dimasukkan ke komputernya Allah sana, langsung keluar. Ini pola Yuwono. Langsung pabrik bikin. Karena itu kan bikin palaknya, bikin apa ini namanya itu. Ya itu sebenarnya itu ceritanya. Nah kenapa dari tulang ekor itu? Kenapa tidak tulang lainnya? Itu yang paling tahan. Ada yang nanya misalnya, mak mana yang dibakar? Habis tulang ekornya juga. Perhatikan, Allah punya backup data. Ada disebut di Al-Quran surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Perhatikan kalimat ini, clear banget Al-Qur'an. Kami benar-benar akan menghidupkan kamu dan menunjukkan apa yang sudah kamu perbuat dan bekas-bekas kamu. Semuanya itu wa kulla syai'in, every single bahasa Inggrisnya, setiap detailnya ahsay itu dirinci fi imamin mubin, dalam kitab induk. Jadi kalau misalnya wong ini lapor, malaikat lapor misalnya, mohon maaf nih, misalnya malaikat lapor, ya Allah, wong ini katik lagi tulangnya lah dibakar. Jadi tulang ekor ini mana? Dari mana kami nak membangkitkan dia? Kata Allah, langsung pergi ke tempat pusat data. Siapa namanya? Robert. Robert dari mana? Robert dari Semuntul. Ketik. Tahun berapa lahir? Tahun 1970 misalnya. Ketik. Robert Semuntul 1970. Metu itu, Cek. Jadi jangan pula kita nak ngeles, tidak ada dalilnya. Al-Quran sudah menyiapkan. Makanya jangan kamu bantah lagi Al-Quran. Sudah kan bantah. Ya, habis ya? Ya, rasanya jam 10. Tapi tidak apa-apa, ini namanya puasa, mak inilah. Ini ngabuburit lah. Walaupun belum saatnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Wahai Allah, kami beriman kepada Al-Quran yang engkau turunkan kepada Rasulmu dan kami mengikut Rasulmu ya Allah. Catatlah kami sebagai orang-orang yang bersyahadat, yang menyaksikan, yang berilmu ya Allah. Wahab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Karuniakan kepada kami hakikat iman, hakikat ilmu ya Allah, sehingga kami tidak meminta, ya, tidak menyembah dan tidak takut kecuali hanya kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.